Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan sebuah video dokumenter mengenai pengesahan UUD 1945 atau pemilihan presiden dan wakil, pemilihan departemen dan juga pemerintahan daerah. Pengesahan UUD. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan UUD. Rapat yang pertama ini diadakan di Pejambon atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Rencana pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan UUD. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia di bagian timur umumnya beragama Kristen Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh seorang ofisir Angkatan Laut Jepang. Dengan diantar Nishijima, ofisir Jepang itu bertemu Mohatta tanggal 17 Agustus 1945 sore hari. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Hatta. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Teguh Hasan, dan terlahirlah kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Semua sepakat dan waktu sidang PPKI pun segera dimulai. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan UUD yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Batang tubuh mengambil rancangan UUD yang sebelumnya telah disusun BPUPKI sejak 17 Juli 1945. Pada awalnya, pembentukannya batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan UUD 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan lancar. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang. Tidak ada debat sengit dalam sidang di gedung bekas Rot Van Indi di Jalan Pejambon itu. Sederhana saja, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Pengangkatan IR Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia kala itu tergolong sederhana dan terjadi dalam tempo waktu yang cukup singkat. Bahkan, Insinyur Soekarno pun tak menyangka bahwa dirinya kelak akan dilantik sebagai seorang presiden dengan cara yang sederhana itu. Karena Persatuan Bangsa Indonesia. Sidang PPKI pun akhirnya terlaksana dengan lancar pada 18 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan berikut. Pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedua, memilih IR Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden. Kedudukan Presiden Soekarno menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedudukan presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia sempat berubah menjadi semi-presidensial atau double eksekutif.
Pada saat itu, Presiden Soekarno menjabat sebagai kepala negara sementara Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri atau kepala pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah pada November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personaliannya. Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya, yaitu pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Borneo, yang keempat Sulawesi, yang kelima Maluku, yang keenam Sunda Kecil, dan yang terakhir Sumatera. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Luar Negeri, C. Kementerian Kehakiman, D. Kementerian Keuangan, E. Kementerian Kemakmuran, F. Kementerian Kesehatan, G. Kementerian Pengajaran, H. Kementerian Sosial, I. Kementerian Pertahanan, J. Kementerian Penerangan, K. Kementerian Perhubungan, I. Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara. Itulah video dokumenter kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.